Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nashwa Aulian Bidavi. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan hakikat geografi, prinsip geografi, jenis dan karakteristik bencana alam. Bab 1. Hakikat geografi. Pengertian geografi. Pada hakikatnya, pengetahuan tentang geografi telah ada pada setiap manusia. Karena sejak lahir, manusia telah mengenal alam dan lingkungan yang mereka tempati. Secara etimologis atau asal kata, geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan. Sehingga geografi berarti lukisan tentang bumi. Pengertian dasar tersebut dijabarkan dan diperluas cakupannya dengan adanya pandangan dari para ahli tentang geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ferdinand von Richthofen tahun 1833 mengemukakan bahwa geografi melukiskan gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun menurut letaknya dan menerangkan gejala dan timbal balik serta sifat-sifat tersebut. Yang kedua, Karl Ritter tahun 1779 sampai 1859. Beliau adalah seorang geograf yang berpendapat bahwa geografi adalah ilmu yang menelaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Yang ketiga ada Richard Hartson tahun 1959. Beliau mengemukakan pengertian geografi sebagai penyajian deskripsi sifat permukaan bumi yang bervariasi secara tepat atau akurat dan rasional. Yang keempat ada Strabo tahun 1970 mendefinisikan bahwa geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungannya antar wilayah secara keseluruhan. Selanjutnya yang kelima ada Prof. Bintarto tahun 1977. Beliau memberikan definisi bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan dan menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang keenam ada E.A. Ackerman mengemukakan bahwa geografi adalah suatu pengertian tentang sistem dan berinteraksi cepat yang menyangkut semua budaya manusia dan lingkungan alamiahnya. Yang ketujuh ada panitia ad hoc Konumits on Geography memberikan pengertian bahwa geografi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasikan di permukaan bumi. Dari beberapa pengertian geografi yang telah dikemukakan oleh para ahli, ternyata cukup bervariasi. Namun demikian, ada beberapa unsur yang sama, yaitu yang pertama, geografi menekankan pada objek yang sama, yaitu permukaan bumi. Yang kedua, penyebaran manusia dalam ruang dan kaitannya dengan lingkungan. Yang ketiga, terdapat unsur-unsur seperti pencitraan, analisis, penerapan, jarak, interaksi, dan penyebaran. Selanjutnya yaitu batasan geografi. Dalam ilmu geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi. Di luar bumi, bahkan benda-benda yang ada di ruang angkasa turut menjadi objek kajian geografi. Dengan kata lain, geografi sebagai ilmu yang mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geografi mempelajari fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia yang biasa disebut ilmu bumi alam atau physical geography. Yang kedua, geografi mempelajari kehidupan di atas permukaan bumi yang meliputi yang pertama ada dunia tumbuh-tumbuhan dipandang dari segi geografi atau fitogeografi. Yang kedua, mempelajari dunia hewan yang disebut juga zoogeografi. Yang ketiga ada mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan alam yang disebut juga geografi sosial atau human geography. Selanjutnya di sini ada geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik merupakan studi ilmu geografi yang menitik beratkan pada studi tentang bentang lahan. Dalam kajian ilmu geografi ini mampu merumuskan hukum, sebab, akibat, dan terhadap gejala-gejala dan proses-proses fisik di permukaan bumi secara general tetapi tidak memasukkan unsur manusia. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik adalah geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Selanjutnya, di sini ada geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam.
Dalam salah satu definisi geografi yang berbunyi, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia atau lingkungan alam dan penduduk. Misalnya, seperti penghuni desa, penduduk dan wilayah sebagai bangsa. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa geografi mirip dengan ilmu ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interrelasi atau interaksi organisme dengan lingkungannya. Di sini yang pertama ada determinisme alam. Menurut geografi, hidup manusia itu dipengaruhi oleh iklim, musim, cuaca, persediaan air, jenis tanah, batuan, fauna, serta flora. Aliran determinisme alam yang berbunyi alam itu menentukan segalanya pada manusia. Manusia merupakan objek yang plastis saja dari kemutlakan alam. Aliran tersebut dipelopori oleh Friedrich Ritzel dengan pendapatnya yang meremehkan budaya manusia atau kemauan bebas manusia karena yang diagungkannya hanyalah kekuasaan alam. Yang kedua ada environmentalisme pada abad ke-16 sampai 19. Paham environmentalisme dalam geografi merupakan paham yang menitikberatkan kepada aktivitas manusia dan kondisinya yang sedemikian rupa dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Filsuf politikus Jean Bodin di Perancis pada tahun 1530 sampai 1596, menurut dia ada 3 zona iklim di Eropa dari utara ke selatan, yaitu zona dingin, zona sejuk, dan zona hangat, sehingga masing-masing zona menciptakan ciri-ciri penduduk yang berbeda-beda. Selanjutnya, zona dingin atau zona utara. Suhu yang dingin menyebabkan keadaan fisik penduduk kuat, tegap, tetapi mempunyai mental yang lambat, cenderung memiliki pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, zona panas atau zona selatan memiliki suhu yang panas dan menyebabkan penduduk malas, pintar, tetapi politiknya pasif. Dengan demikian, mereka lebih cocok hidup di daerah penjajahan. Yang ketiga, zona hangat atau zona utara dan selatan memiliki kondisi alam yang hangat dan mereka mendapatkan keuntungan baik dari segi keunggulan inteligensi dalam hal industri dan pemerintahan yang stabil. Selanjutnya yaitu geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Dalam kajian geografi sebagai ilmu ekologi manusia menegaskan bahwa manusia bukan semata-mata hanya bagian dari lingkungan alam yang ada di sekitarnya, tetapi dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Mereka mempunyai teknologi dan peralatan, mempunyai cara-cara atau pandangan hidup untuk mempertahankan diri dari kekuatan alam. Paham ekologi manusia ini merupakan perbaikan dari paham determinisme environmental. Yang selanjutnya, geografi sebagai studi bentang lahan. Dalam paham ini, ahli geografi beranggapan bahwa paham ini bertentangan dengan paham kaum environmentalisme, yang mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Suatu masyarakat dapat mengembangkan tempat tinggal mereka dengan cara mengubah bentang alam menjadi bentang budaya. Sebagai contoh dari anggapan tersebut adalah materi bentang lahan yang diajarkan di sekolah-sekolah bertujuan memberi penjelasan tentang deskripsi kenampakan yang bersifat nyata dari pemakaian lahan atau tanah sebagai wujud pencerminan dari aktivitas manusia. Selanjutnya di sini geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. Geografi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penyebaran atau distribusi gejala di permukaan bumi, yaitu di mana sesuatu itu berada seperti batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, rumah, penduduk, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Menempatkan penyebaran suatu gejala di permukaan bumi merupakan salah satu prosedur yang penting dalam geografi, walaupun bukan merupakan tujuan utama dari geografi. Manfaat ilmu geografi. Dengan mempelajari ilmu geografi, berbagai manfaat dapat kita dapat. Secara umum, manfaat dari ilmu geografi adalah yang pertama, membantu dalam memahami negara sendiri, karena dengan belajar geografi akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara sendiri. Yang kedua, dapat mengetahui keadaan alam, kondisi manusia, dan mengetahui potensi daerah yang dimiliki. Yang ketiga, dengan belajar ilmu geografi bisa menambah wawasan global dalam memasuki era globalisasi. Yang keempat, dengan mempelajari geografi, maka kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara lain dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dalam konteks bentang alamnya. Selanjutnya bab 2 tentang prinsip geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer.
Secara garis besar, pengertian prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Di antaranya ialah prinsip penyebaran atau distribusi, prinsip sebab akibat atau interrelasi, prinsip penggambaran atau deskripsi, dan prinsip korologi atau prinsip gabungan. Yang pertama adalah prinsip penyebaran atau distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran bintang-bintang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah satu berbeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain, sesuai dengan luar wilayah. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bintang alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip tersebut, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan. Bab 3 tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Indonesia terdiri dari kepulauan, di mana terdapat 3 lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indah Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya yaitu ada karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua ada bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi yaitu bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Selanjutnya di sini ada jenis bencana alam. Yang pertama ada banjir. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air menyebabkan saluran air menjadi terhambat dan tergenang. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Ada 4 upaya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menggalakkan kembali sistem reboisasi. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Yang pertama, tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. Yang kedua, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. Yang ketiga, hindari melalui kawasan banjir. Yang keempat, jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. Selanjutnya yang kedua ada tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadi gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami. Yang pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. Yang pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga. Yang ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Yang keempat, berdoa untuk mengatasi kepanikan. Selanjutnya di sini ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak kepada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, polutan dapat diserap oleh peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kepada tanaman, yaitu akan terganggu pertumbuhannya. Tanaman juga dapat dihinggapi penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Selanjutnya ada gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah, maupun mencuat ke atas. Proses terjadinya gempa bumi. Berdasarkan proses terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, ataupun sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Pada saat gunung meletus, akan mengeluarkan material dari dalam gunung berupa batuan, gas, cair, maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa ada 5. Yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. Yang ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang berat. Yang keempat, mengikuti pelatihan gempa. Dan yang kelima, ada sedia perlengkapan wajib di rumah maupun tempat kerja.